izin memperkenalkan diri. Saya Nanda Sasnabila dengan NPM 2213041068. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Lampung. Baiklah, tujuan saya di sini untuk mewawancarai salah satu guru di SMA Bandar Lampung, yaitu SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Sebenarnya Ibu boleh memperkenalkan diri, Ibu. Baik, terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianita Rizka Oktari. Saya merupakan salah satu guru di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Nah, biasanya Ibu di sekolah ini dipanggil saya, Bu, nama panggilannya? Biasanya kalau saya dipanggil dengan nama akrabnya anak, sering manggil Ibu Dian. Iya. Untuk tanggal lahir sama asal Ibu dari mana, Ibu? Tanggal lahir? Iya. Tanggal lahir Ibu tanggal 6 Oktober 1996. Rumah? Iya. Betul. Rumah Ibu di Jalan Pramuka, Komplek Pemuka, Raja Basa Pemuka, Gang Jayamigo 1. Kalau dari Pramuka ya, Bu. Terus Ibu sudah berapa lama, Bu, mengajar? Kalau untuk berapa lamanya, kurang lebih itu sekitar 6 tahun. 6 tahun itu di Al-Azhar? Di Al-Azhar aja, Ibu? Di Al-Azhar saja 6 tahun. Oke. Jadi, Bu, tujuan saya ini untuk memenuhi tugas penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya ingin menanyakan, Bu, kendala apa aja sih, Bu, yang Ibu temukan atau Ibu dapati dalam Ibu mengajar di kelas gitu, Bu? Oke, mengenai kendala di sini, untuk kendala yang saya sebagai guru temui di dalam kelas, yang pertama yaitu memetakan karakteristik anak-anak, karena kan setiap anak itu berbeda karakteristiknya, ya kan. Ada yang satu senangnya audio visual, ada yang satu senangnya membaca buku, terus ada yang satu senangnya dua-duanya, ya, visual dan satu lagi itu ya, jadi ada dua kan, ada kinestetik itu, terus ada audio dan juga ada visual. Itu kendalanya. Terus yang kedua itu ya memotivasi anak untuk sering-sering membaca literasi. Kan sekarang Gen Z ya, Gen Z ini kan kurang lebih itu lebih senang bermain gadget daripada membaca buku. Jadi ya itu harus banyak-banyak motivasi anak. Kalau misalnya memang ilmu bisa didapatkan dari mana saja, harus dari gadget kan, tapi ya itu tetap harus memotivasi anak. Kalau tetap harus membaca buku, tetap literasinya harus diaktifkan dan lain sebagainya. Berarti di dalam kelas itu masih menggunakan buku gitu ya, buku cetak gitu? Iya, kalau di dalam kelas anak-anak kan memang diberikan buku cetak untuk sarana media pembelajaran anak, tetapi terkadang ya saya sebagai guru juga ya seringan lewat PPT, PowerPoint, memberikan PowerPoint ke anak, ataupun juga seperti video YouTube dan lain sebagainya. Bergantung materinya. Nah, dari dua kendala tersebut apa sih yang solusi Ibu berikan buat kendala itu, Bu? Kalau solusi yang pertama, kalau mengenai pemahaman karakteristik anak ya harus didekatkan anaknya, harus paham dulu, oh anak ini senangnya audio nih, berarti kan gimana caranya kita sedikit memberikan pembelajaran berupa suara. Mau dilanjutin? Sabar, Bu, nanti Dari ini kendala ya? Dari solusi ya? Iya, Bu. Jadi kan kalau untuk mengenai solusi ya, kalau yang pertama tadi kendalanya kan memahami karakteristik anak. Kalau memahami karakteristik anak yaitu anak-anak kan biasanya ada yang senang audio, ada yang senangnya melihat gambar, ataupun dua-duanya. Nah, solusi saya itu memberikan pembelajaran yang menarik kepada mereka. Kalau yang memang suka audio, sebisa mungkin ada sedikit atau sekali pertemuan pembelajaran yang menggunakan suara. Terus kalau visual ya itu, kalau bisa anak-anaknya diberikan gambar, jadi
tidak monoton dari buku seperti itu. Terus kalau yang kedua kendalanya itu memotivasi anak untuk literasi. Alhamdulillah di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung setiap hari kan tuh ada literasi tuh ya, jadi ya dari situ memotivasi anak harus banyak membaca. Terus juga pemanfaatan mading di sekolah ya, kalau bisa ketika anak membuat sebuah karya baik itu puisi, teks, ulasan hasil observasi, kalau bisa ada karya yang dipajang di mading biar anak sering membaca itu. Terus juga solusinya yang ketiga itu mencari informasi menggunakan dari perpus, menggunakan buku-buku di perpus. Kalau kita seperti puisi itu kan ada nih puisi, kumpulan puisi di buku-buku kumpulan puisi di perpus. Sebelumnya terima kasih ya Bu atas informasinya. Bentar. Nah baik Bu, tadi kan Ibu sudah memberikan kendala sama solusinya Bu. Nah boleh nggak saya mau memberi saran Bu untuk dua kendala tersebut. Yang pertama itu kendalanya tadi terkait literasi gitu ya Bu, terkait literasi. Nah menurut saran saya ketika guru itu memberikan buku kepada siswa untuk literasi, sebaiknya itu kita sebagai guru itu setelah mereka membaca tersebut kita mengapresiasi Bu setelah belajar supaya anak itu bisa ingat apa yang sudah dibaca gitu Bu. Anak-anak mengimplementasikan apa yang sudah mereka baca. Iya Bu, Ibu menunjuk salah satu aja gitu. Pertama boleh dua. Kemudian untuk kendala yang kedua itu karakter yang audio visual sama visual. Nah untuk saran saya itu kan ada beberapa siswa yang mereka menggunakan lebih menggunakan audio visual sama visual, berbeda gitu kan Bu. Nah menurut saran saya mungkin dalam kegiatan pembelajaran itu dalam seminggu itu untuk hari Seninnya seorang guru itu bisa menggunakan pembelajaran audio visual, kemudian untuk hari berikutnya bisa menggunakan visual Bu, agar semua siswa itu bagi rata gitu Bu. Jadi mengkelompokkan mereka. Iya Bu, Sesuai dengan karakter mereka. iya Bu, untuk hari yang berbeda-beda. Baik, mungkin itu aja Bu saran dari saya Bu. Sebelumnya terima kasih Bu atas informasinya Bu. Baik, sebelumnya Bu terima kasih atas waktunya Ibu sudah meluangkan diri untuk saya wawancarai. Saya izin pamit Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.